maka pokok intisari mandat yang saya terima dari MPRS ialah membangun bangsa, nation building, dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan. Satu bangsa yang merdeka dalam abad ke-20 ini. Itulah intisari pokok daripada mandat MPRS kepada saya. Sesungguhnya toh, bahwa membangun satu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan, adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Bukankah demikian? Sekali lagi, bukankah demikian? Tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada jiwa yang besar tidak akan dapat mungkin akan mencapai tujuannya. Inilah perlunya, sekali lagi mutlak perlunya nation and character building. Jadi kita nggak boleh nyontek, gitulah kasarnya. Kita mesti belajar dari the school of life kita sendiri. Dari sekolah kehidupan kita sendiri, dari kepribadian kita sendiri. Baru kita bisa mendapatkan suatu sistem sosialisme modern, tapi yang bersifat religius. Selamat bergabung di Bincang Bareng Tokoh, program spesial dari National and Character Building Indonesia Channel, saluran memperkuat kebangsaan dan keindonesiaan. Kali ini kita akan mendapatkan tamu istimewa, yaitu seorang tokoh nasional, tokoh bangsa, yaitu Bapak Guntur Soekarno Putra, atau yang akrab disapa oleh Mas Tok. Beliau ini tokoh yang putra proklamator dan tokoh bangsa kita, Bung Karno. Dan selama ini cukup aktif memberikan pandangan-pandangan beliau lewat di beberapa media massa, mulai pandangan apa yang terjadi di nasional maupun di tingkat global. Nah, kali ini Mas To akan membahas yang disebut apa itu National and Character Building dan bagaimana relevansinya di era dunia yang sudah berubah. Jadi kali ini kita akan berbincang langsung dengan Mas To. Apa kabar Mas To? Alhamdulillah baik, Dek. Iya. Bagaimana kabarnya sekarang? Sehat, tidak kurang suatu apalah. Iya, kelihatannya lebih segar ya, walaupun di tengah pandemi ini kelihatan lebih segar. Ya, pandemi ya kita lihat sebagai sesuatu yang real aja, yang perlu kita lawan aja gitu. Iya, iya. Apa resep Mas To dalam menghadapi situasi pandemi ini? Ya gampang lah, kita ikutin aja nasihat dokter. Oh. Apa kata dokter ya itu kita kerjain. Iya, iya, iya. Kalau misalnya dokter bilang, kamu jangan dulu pergi-pergi, COVID-nya lagi tinggi, ya udah ngedem di rumah, nulis, main musik atau apa. Tapi kalau dokter bilang udah bisa, mau boleh ngantor, tapi seminggu 2 kali aja ya turutin. Jadi gitulah. Yang paling penting saya rasa itu protokol kesehatan, aturan kesehatan, masker, cuci tangan, segala macam. Saya rasa itu. Iya. Tapi mungkin masyarakat juga agak surprise juga ya, karena begitu lama juga Mas To itu sepertinya dalam tanda kutip menghilang dari publik. Kalau saya teringat dulu, Mas To itu begitu aktif berkampanye, terakhir mewakili PNI tahun 71, setelah itu seperti ya hilanglah dari publik, dan kemudian sekarang berapa tahun terakhir muncul kembali publik. Sebenarnya apa yang melatar belakang? Ya gini deh, sebetulnya Mas To nggak ngilang, cuman waktu 71 tuh, pemilu 71 kan Mas To Jurkam Nasional PNI Front Marhainis. Iya. Nah, waktu itu setelah jadi Jurkam,
rezim Orde Baru Soeharto kan mengeluarkan suatu keputusan partai-partai mesti fusi. Waktu itu Mas Tok nggak setuju dengan adanya fusi. Mas Tok bicara sama DPP PNI Front Marhainis, waktu itu masih Pak Isnaini. Pak Isnaini, saya bilang, Pak Is, udahlah kita nggak usah ikut fusi lah. Kenapa katanya? Ya kalau fusi berarti gimana pun juga kan nanti ada faksi-faksi di dalam partai. Nggak akan hilang itu faksi selamanya. DPP repot loh, nanti ngurusin internal yang tidak solid, tapi ngurusin eksternal juga yang soliditasnya belum tahu kita. Jadi saya nggak setuju fusi. Tapi waktu itu DPP bilang, Pak Is bilang, waduh kita nggak berani. Soalnya kalau kita nggak ikutin maunya Soeharto, nanti bisa-bisa PNI Front Marhainis dibubarin. Saya bilang, kalau memang risikonya dibubarin, bubarin aja. Kenapa mesti kita takut? Kan Pak Is tahu, hasil pemilu 71 itu PNI konkret punya meraup massa 3 juta. Ya udah, kalau emang kita dibubarkan, ya kita lakukan aja gerilya politik. Gerpol dengan massa 3 juta. Pasti akan diperhitungkan sama pemerintah. Nah, nggak bisa Mas kalau gitu. Ya udah, sejak itu saya bilang, udah Pak Is, kalau gitu saya nggak akan masuk PDI. Dan saya konsekuen sampai sekarang, walaupun sudah ganti PDI Perjuangan, saya nggak masuk ke PDI Perjuangan. Tapi bukan berarti saya tidak berpolitik. Saya tetap melakukan kegiatan-kegiatan politik melalui berbagai segmen. Bisa dengan tulisan, bisa dengan wawancara seperti ini, bisa dengan mengumpulkan basis-basis massa untuk berkomunikasi dan lain sebagainya. Dan itu saya lakukan sampai sekarang. Ya walaupun tapi expose ke media, medsos atau apa ya jarang. Ya, jadi kenapa saya kayaknya nggak muncul, ngilang ya begitu. Kesepakatan keluarganya itu memang tidak boleh melakukan politik praktis dengan tidak masuk parpol. Tapi kalau melakukan kegiatan politik praktis non parpol ya boleh. Karena parpolnya yaitu parpol fusi semuanya. Tapi hubungan dengan Mbak Mega waktu itu ketika izin, apa ada izin ketika masuk ke PDI, ke Mas Tok? Oh enggak, waktu itu kan memang situasi dan kondisi membutuhkan Mega. Jadi ya saya sebagai politisi ya sudah, nggak jadi masalah, biarin aja. Dan apakah Mbak Mega sering berkonsultasi dalam hal ini? Nggak selalu. Ya. Ada beberapa hal yang memang konsultasi, ada beberapa hal yang enggak. Tapi saya melalui berbagai saluran saya selalu kasih input lah. Yang sifatnya strategis ya, hal-hal yang strategis nasional. Bukan strategis saja, tapi masalah taktis dan lain sebagainya. Karena taktik itu kan penting. Kalau kita menghadapi lawan yang bergerak secara secara taktis kan kita mesti rubah. Iya. Gimana cara menghadapi itu? Kalau misalnya kekuatan sosial politik itu yang lain berubah menjadi B, secara taktis ya kita harus berubah. Tapi ada suatu syarat, taktis tidak boleh berkhianat terhadap strategi. Ini teorinya Bung Karno. Strategi tidak boleh berkhianat terhadap asas perjuangan. Jadi asas perjuangan tuh sampai masuk liang kubur harus dipertahankan. Gitu. Tapi apakah publik itu pengen tahu sebenarnya apa yang mendorong Mas Tok kembali aktif ya menulis dan menyuarakan pikirannya kembali. Ini kan sepertinya hampir setiap minggu ada tulisan Mas Tok di media massa. Berbeda dengan
80-an kan mungkin hanya berapa buku saja yang diterbitkan oleh Mas. Ya, Mas Toto kan mulai rutin tiap minggu Anda. Mulai menulis lagi, atau bukan ya menulis lagi di era 70-an. Karena Mas Toto melihat proses di dalam Orde Baru tuh proses desoekarnoisasi kan marak. Jadi Mas Toto berpikir, ini kalau nggak ada yang katakanlah dengan tanda kutip melawan, lama-lama nih generasi muda nggak akan lagi tahu ada namanya Soekarno. Nah, waktu itu Mas Toto mulai lagi menulis beberapa artikel melalui koran mingguan Simfoni. Oh, Simfoni ya. Oh, itu siapa tuh namanya, pimpinannya tuh. Nah, itu setiap minggu Mas Toto tulis satu artikel, setiap minggu satu artikel. Nah, setelah terkumpul banyak, itu dibukukan dengan judul Bung Karno, Bapakku, Kawanku, Guruku. Nah, itu lebih banyak sisi-sisi humanis dari Bung Karno, terutama untuk generasi muda, supaya mereka jangan dilalap sama proses desoekarnoisasi waktu itu. Gitu. Ya, banyak kisah menarik juga di buku itu sebenarnya. Hal yang sifatnya sangat dari mulai yang paling prinsipil sampai yang sifatnya yang humor gitu ya. Ya, tapi itu ringan lah. Apa yang paling membekas di buku itu ya, dari proses itu yang paling? Mas rasa ya semua membekas lah, semuanya ada di otak, di ingatan. Lalu pengalaman di Amerika ke Disneyland segala macam. Ya itu ya saya sebagai anak masih anak muda ya, senang aja keluar negeri, bisa nonton Disneyland, bisa lihat apalagi pasukan khusus Amerika di Fort Bragg. Oh gitu ya. Menarik ya, menarik. Mas Toto tahun 62 itu kan lulus SMA. Mas Toto waktu itu ada dua pilihan. Atau masuk Institut Teknologi Bandung, atau masuk Akademi Angkatan Laut. Nah, tapi akhirnya Mas Toto putuskan siapa yang manggil duluan, itu Mas Toto masuk. Angkatan Laut udah, Mas Toto udah ikut tes psikotes, udah ikut tes fisik juga udah, tapi belum manggil. Nggak tahu gimana ITB manggil duluan. Ya udah Mas Toto masuk ke ITB. Ikut testing di ITB, lulus itu tahun 62. Mas Toto masuk di jurusan teknik mesin. Nah, tahun 62 tuh Mas Toto masih pengenalan Bandung lah. Sempat di Pelonco nggak? Apa? Di Pelonco zaman itu istilahnya kan masuk kampus tuh di Pelonco. Waktu itu nggak ada. Di ITB nggak ada perpeloncoan. Kecuali di ekstrakurikuler ada. Tapi di ITB sendiri nggak ada. Yang ada masa perkenalan biasa gitu. Nah, kemudian pada tahun 1963 itu Mas Toto melihat mahasiswa ini kok nggak ngerti politik gitu. Terus Mas Toto mikir-mikir, kalau gitu saya mesti masuk organisasi mahasiswa yang berpolitik. Waktu itu ada dua pilihan juga. Ada GMNI, ada gerakan mahasiswanya Partindo. Waktu itu. Karena dua-duanya kan ini ideologinya Marxisme. Tapi ya tokoh-tokoh mereka juga udah ngelobi Mas Toto terus kan. Udah masuk yang GMNI aja, yang begini. Yang dari Partindo tuh apa sih gerakan mahasiswanya tuh waktu itu? Agak lupa saya. Udah masuk aja yang di Partindo, lebih Soekarnois lah, lebih Marxis gimana. Tapi pendek cerita, Mas Toto pilihannya masuk ke GMNI. Nah, Mas Toto di GMNI biasa ikut perkenalan dan lain sebagainya, akhirnya diterima. Lalu Mas Toto aktif di situ dari tahun 63. Lama-lama ada pekan kaderisasi segala macam, dan waktu itu yang selalu kasih
indoktrinasi, kaderisasi itu ini langsung Ketua Departemen Penerangan dan Propaganda PNI Front Marinir Pak Ruslan. Oh, Pak Ruslan. Abdul Ghani Ya. merangkap juga Ketua Pembina Jiwa Revolusi. Iya, iya. Nah, itu yang mengindoktrinasi Masto dan rekan-rekan seangkatannya. Ya udah akhirnya Masto jadi kader, jadi aktivis di GMNI. Ya sejak itu Masto aktif lah di GMNI sampai akhirnya Masto ditunjuk sebagai ketua tim istilahnya Indokda, jadi indoktrinasi dasar dari GMNI cabang Bandung. Ya, tugasnya yaitu untuk penerimaan anggota-anggota baru itu mesti melewati dulu tes indoktrinasi dasar. Apa saja tuh yang diberikan? Ada 2 mata pelajaran yang paling penting, yaitu situasi dan kondisi Indonesia dan sejarah pergerakan nasional. Yang kedua Marxisme. Ini dua-duanya Masto harus berikan indoktrinasi ke mereka. Kalau nggak lulus salah satu, ya ngulang lagi. Dulu tuh GMNI masuknya kan berjenjang. Yeah. Pertama kali kita masuk nggak bisa terus jadi anggota. Yeah, yeah. Kita harus ada 2 rekomendasi dari anggota penuh, dan itu masih menjadi calon-calon anggota. Calon-calon anggota ikut indoktrinasi dasar, kalau lulus jadi calon anggota. Nanti setelah jadi calon anggota, ikut lagi indoktrinasi dasar lagi untuk tingkat 2, baru kalau lulus, baru jadi anggota penuh. Nah ini bedanya GMNI zaman Masto sama terutama di cabang Bandung ya. Kalau nggak rasa di Jogja juga begitu udah. Bedanya sama sekarang, kalau sekarang ini kayaknya masuk GMNI gampang aja gitu loh. Apa ya istilah Jawanya, bisa abiak-ubiuk gitu. Gue masuk GMNI, masuk. Nanti di situ bosen, masuk lagi mana. Akhirnya kayak begini. Nah ini yang sebetulnya Masto berpikir ini harus diperbaiki lah. Sayang kalau GMNI yang suatu organisasi besar itu sekarang keadaannya begitu. Dia masih jadi kader GMNI. Bolak-balik Jakarta Bandung atau bagaimana? Enggak, masa di Bandung. Bandung aja ya. Bandung. Dan itu melihat situasi saat itu bagaimana? Melihat? Ya kita berhadapan sama kami. GMNI itu berhadapan langsung sama kami Bandung. Ya untung aja pimpinan cabang GMNI Bandung waktu itu dipegang oleh siapa? Antara lain Lucian Pahala Utagawa, almarhum ya Pak Lucian, Pak Cecep Kosasi, Brandan Sembiring, Pak Brandan. Brandan itu bukan pimpinan cabang di Bandung. Cecep Kosasi, itu Ronald Go Gyeoktian itu juga. Mereka bisa ngerem supaya kita jangan bentrok fisik ya sama kami Bandung. Ya tapi ya begitulah, ucing-ucingan terus. Bentrokannya malah kejadiannya banyak di Jakarta ya. Jakarta Salemba. Apa itu? Antara apa ya GMNI waktu itu Baja, Banteng Jakarta, ya. sama kontingen Bandung, sama kami UI kan. Betul. Ya enggak lah. Soalnya indoktrinasi national character buildingnya yang nggak ada, mau gimana terwujud. Justru itu yang selalu Masto tekankan supaya itu diadakan lagi. Seperti waktu ada panitia pembina jiwa revolusinya Pak Ruslan. Waktu itu kan kalau Pak Ruslan itu kan keliling tuh. Boleh katakan setiap hari itu keliling indoktrinasi sampai ke Seskoat, terus mana yang di Lembang
Akademi Teknik Angkatan Darat, Ya, Sesko AD ya. Sesko AD, terus di universitas, di GMNI, di HMI, masuk semua. Itu rutin ya, hampir setiap minggu ya. Rutin dulu. Jadi kesadaran politik masyarakat, terutama juga di basis-basis tuh tinggi, dan pemujaan terhadap pahlawan, penghormatan terhadap pahlawan itu benar-benar timbul di kalangan basis-basis massa. Jadi basis massa nggak apatis. Kalau pemerintah bilang, ayo yang ekstrem dulu, ayo sekarang mesti makan jagung, devisa mau kita pakai beli senjata, nggak ada tuh yang demo apa gimana, ya nurut aja. Nurut aja ya. Iya. Oh, sekarang malah Waduh, urusan minyak goreng aja nggak habis demo. sebenarnya persoalannya ada di mana selain tidak ada semacam indoktrinasi di kurikulum yang sekarang tidak cukup. Ini katanya kan pemerintah sekarang sudah memasukkan pendidikan karakter dalam kurikulumnya di sekolah. Ya, tapi kan baru saja. Itu pertama. Kedua, dulu zamannya Masto SR. Itu sampai SR, SMP, SMA, itu ada mata pelajaran budi pekerti. Itu sekarang hilang, nggak ada. Jadi dengan mata pelajaran budi pekerti itu kita tahu bawa diri gitu loh. Ngadepin orang tua, ngadepin senior, ngadepin adik-adik, apa segala. Ya simple gitu, nggak kayak sekarang semau-maunya gitu. Di samping tidak ada indoktrinasi nation and character building. Tapi di tengah situasi yang dunia yang berubah ini kan sudah banyak orang tergantung dengan teknologi informasi gitu kan. Semua orang, anak-anak pun bisa belajar sendiri di rumah tanpa harus mengikuti guru atau mungkin model-model indoktrinasi. Jadi apakah perlu ada model yang baru untuk pemberian materi-materi yang itu kan masalah ini aja masalah metodenya caranya menyampaikan, tapi intinya mesti tetap gitu loh. Cuman cara memberikannya mungkin melalui kayak begini, TV atau apa terhadap anak-anak. Jangan generasi muda sekarang ini cuma bisa lihat gadget, HP ya, gadget. Terus ngelihatnya yang sekarang lagi mendunia nih, K-pop, BTS, misalnya kayak gitu-gitu. Nah, itu mesti dirubah dengan soal yaitu pembinaan watak dan jiwa bangsa, budi pekerti. Nah, itu gimana tuh caranya? Nah, ini kan pemerintah yang mesti turun tangan. Berarti memperkaya konten-konten yang terkait dengan kebangsaan ya. Betul. Dan di sini ya terus terang aja yang namanya Menteri Depdikbud ini mesti benar-benar turun. Jangan sedikit-sedikit ngandelin presiden, apa-apa presiden. Ya, presiden buat apa punya pembantu kalau yang pembantunya nggak kerja? Iya. Ya nggak? Iya, betul. Tapi mungkin juga kenapa kita tidak punya karakter yang tangguh ya? Jadi saya ingat jadi tulis apa yang didengungkan oleh Mohtar Lubis ya, bahwa manusia yang disebut manusia Indonesia itu pemalas, ya kan, kemudian tidak disiplin, ya kan, kemudian berkarakter yang istilahnya selalu bergunjing, ya kan, segala macam, bahkan cenderung korup. Nah, apakah ini juga ada persoalan juga bahwa memang ada kesenjangan yang besar sehingga terjadi banyak konflik sosial di beberapa daerah sehingga karakter itu tidak terbentuk, Mas? Memang nggak terbentuk karena yang tadi udah Mas To utarakan itu nggak ada itu. Karena nggak ada ya udah ya orangnya malas-malasan lah apa. Tapi juga apa kondisi sosial juga karena kesenjangan sosial juga mempengaruhi, tidak bisa mendapatkan akses pendidikan misalnya, sehingga dia sulit untuk menemukan. Faktor itu ada, tapi itu bukan faktor utama. Faktor utamanya tetap tidak adanya national character building, tidak adanya pendidikan budi pekerti. Itu faktor utamanya. Bahwa ada kesenjangan sosial, di mana-mana ada kesenjangan sosial. Apalagi ada masalah kaya miskin ya.
Kan itu masalah kaya miskin sudah jelas ada. Itu akan hanya dapat hilang kalau kita bisa mencapai suatu masyarakat sosialis modern tetapi yang religius. Di dalam masyarakat itulah kesenjangan tadi bisa diminimalisir sehingga hampir zero kesenjangan. Tapi kalau itu belum sampai ke situ, belum apa-apa, udah kayak demo segala macam, ya terus aja kesenjangan ada. Malah bisa apa? Makin jauh ya. Makin jauh antara kaya dan miskin. Iya, iya. Sangat relevan lah. Soalnya Marhaenisme dalam pengertian pikiran-pikiran Bung Karno dan ajaran-ajaran Bung Karno secara luas ya, itu kan menjawab semua tantangan-tantangan zaman. Iya. Apa sih yang nggak bisa diselesaikan dengan pikiran-pikirannya Bung Karno? Coba kasih contoh, apa? Mau budaya ada, agama Islam ada, mau masalah Nasrani, Bung Karno nulis. Kita tuh tinggal ngikutin aja sebetulnya, melaksanakan. Nah, soal mau melaksanakannya ini yang kadang-kadang kita males. Terutama kader-kadernya ya, yang nepuk dada, oh saya Marhaenis, saya Soekarnois. Tapi kalau udah mesti melaksanakan ajaran Bung Karno, maju mundur, jalan di tempat. Sebenarnya kita butuh apa sih supaya ajaran Bung Karno itu bisa membumi di Indonesia? Itu tadi, national character building, pendidikan budi pekerti. Pokoknya itulah. Kuncinya di situ ya. Dan sistem apa penanaman watak dan jiwa bangsa itu tidak bisa dilakukan dengan apa sih sarasehan, kuliah atau webinar begini. Itu mesti tegas indoktrinasi. Tapi tentu indoktrinasinya tidak sama dengan indoktrinasi zamannya Bung Karno dulu. Iya, iya. Tapi metodenya mesti metode itu. Artinya metodenya ini doktrin. Kalau kamu setuju ikut, kalau kamu nggak setuju terus terang, kamu di luar. Itu. Tapi mengapa ya? Kalau kita bandingkan dengan negara-negara ini dan soal karakter ya, misalnya di negara-negara Skandinavia, Eropa, mereka selalu dikenal sebagai negara yang tingkat korupsinya rendah, pendidikannya juga berkualitas, ya kan, punya karakter, artinya disiplin. Begitupun juga Jepang misalnya, juga punya tingkat disiplin yang tinggi. Cina pun sekarang juga begitu. Apakah ini juga perlu kita lihat juga? Kalau negara Skandinavia itu kan dari dulu udah menyatakan dirinya welfare state, negara apa sih kesejahteraan. Ya, memang di sana basis mereka kan mereka perkuat kooperasinya. Tapi kita kan nggak bisa nyontek. Menurut Bung Karno kan setiap negara kan punya watak karakter sendiri. Kita nggak bisa mau jadi welfare state kayak Skandinavia, kayak Swedia. Di sana ada welfare state, tapi pergaulan seks bebas juga tinggi ya. Tinggi. Apa kita mau begitu? Kan nggak bisa. Jadi kita nggak boleh nyontek, gitulah dasarnya. Kita mesti belajar dari the school of life kita sendiri. Dari sekolah kehidupan kita sendiri, dari kepribadian kita sendiri. Baru kita bisa mendapatkan suatu sistem sosialisme modern, tapi yang bersifat religius. Di situ baru bukan tidak ada, kesenjangan bisa diminimalisir sedemikian rupa. Iya, iya. Kalau sekarang belum kesenjangan masih ada. Ya tergantung dari kita lah. Tergantung dari anak-anak muda kita gimana. Makanya di sini peranan Persatuan Alumni GMNI penting. Peranan dari GMNI penting.
bukan itu saja, peranan dari organisasi-organisasi mahasiswa yang tergabung di mana nih? Kelompok Cipayung. Cipayung ya. Penting, sangat penting. Soalnya kalau nggak dimulai dari situ, ya gimana? Artinya generasi mudanya harus punya karakter ya. Betul. Untuk bisa lepas dari cengkeraman kepentingan. Tapi ini kan juga kadang-kadang ada kelompok-kelompok juga yang tadi seperti Mas Tok bilang kan dimanfaatkan oleh kelompok. Oh itu beginilah, kalau udah masalah apa memanfaatkan itu kan dari zaman baheula, dari zamannya apa sih itu Majapahit juga saling memanfaatkan kan juga ada itu. Yeah. Zamannya Ken Arok, Ken Dedes segala macam udah ada. Jadi itu sudah sesuatu yang nyata lah ada saling memanfaatkan. Cuman sekarang kita ini yang katanya murid-muridnya Soekarno ini mau nggak melaksanakan pikiran-pikiran dan teori-teori Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kalau udah bicara teori Bung Karno itu juga tidak lepas dari teori mengenai agama loh. Kalau kita baca di bawah bendera revolusi, ada berapa bab tulisan Bung Karno mengenai pembahasan mengenai agama khususnya Islam. Yeah. Di situ Bung Karno ada menulis memudahkan pengertian Islam. Yeah. Terus ada juga bagaimana sikap Islam terhadap apa itu donor darah. Donor darah, iya. Itu kan semua ada di sana. Artinya pikiran Bung Karno sudah melampaui zaman ya. Ya. Ya melampaui zaman ya. Betul-betul. Ini ada hal yang sebenarnya yang menjadi pertanyaan juga. Sebenarnya apa betul kita ini kehilangan satu generasi ya? Ketika banyak mahasiswa-mahasiswa kita tahun 60-an itu tidak bisa pulang ke Indonesia, menjadi mabit atau exile. Sebenarnya kalau menurut Mas Tok ya sebenarnya kita bukannya kehilangan satu generasi lah. Karena di samping yang keluar, di dalam kan dulu banyak. Iya, iya. Yang kuliah apa segala macam jadi doktor, profesor segala macam. Jadi nggak bisa dikatakan wah kita kehilangan satu generasi. Dan tapi memang waktu Bung Karno mengirimkan mahasiswa-mahasiswa ke luar negeri itu kan sebetulnya khusus dipersiapkan untuk mengelola Irian Barat. Yeah. Bukan mengelola Indonesia keseluruhan. Irian Barat yang Bung Karno lihat sumber daya buminya itu hutan dan lain sebagainya luar biasa. Karena ada beberapa yang ngambil metalurgi segala macam. Iya, makanya. Fisika, atom, segala macam. Nah, celakanya yang kebetulan dapat beasiswa ke negara-negara sosialis, terus dicap ini mahasiswa komunis, nggak bisa balik. Ya, ya, ya. Dan mereka pada kawin lah di sana sama bule-bule. Iya, iya. Banyak itu teman Mas Tok yang begitu. Iya, iya. Dan dari situ kemudian dulu pemerintah juga mewacanakan soal rekonsiliasi ya. Apa? Rekonsiliasi nasional ya kan. Salah satunya dengan para ex-Napol, kemudian para ex segala macam dengan tokoh-tokoh DITI dan lain sebagainya, dan juga termasuk dari G13 PKI. Menurut Mas Tok, apakah dengan ini selama ini terjadi konflik terus-menerus politik identitas dan segala macam, apakah memang kita perlu ada rekonsiliasi nasional untuk meredakan persoalan-persoalan yang sudah selalu terulang-ulang itu? Ini kan sebetulnya terulang-ulangnya sebetulnya kan bukan karena masalah rekonsiliasi atau tidak rekonsiliasi. Emang ada tangan-tangan, terus terang aja, tangan CIA, ada tangan MI6, ada bahkan tangan Mossad, Israel, bahkan KGB juga. Kan ini semuanya kan main. Siapa yang bisa bantah mereka nggak main? Baru-baru ini yang dari Iran tuh Gilkalan ketangkep. Berapa waktu yang lalu ada cewek bisa masuk ke istana CIA. Jadi itu konkret.
Nah, sekarang tinggal Badan Komunitas Intelijen Indonesia ini mampu nggak nih jadi early warning system buat Indonesia dan mengatasi hal-hal itu. Apakah itu yang akan Mas Tok tulis di buku berikutnya nanti? Ada buku yang akan datang, memang Mas Tok membahas masalah diplomasi luar negeri dan masalah intelijen. Ya sabar aja lah, kita nanti mau mesti tunggu apa. Karena menarik ini kan. Iya. Karena sepertinya Mas Tok memberikan tanda-tanda zaman nih dengan sebenarnya bukan tanda zaman. Mas Tok hanya menulis sesuatu yang real kejadian, yang orang-orang kadang-kadang nggak melihat atau sengaja nggak mau tahu gitu. Iya. Tapi justru itu orang sebenarnya nggak tahu bahwa sebenarnya Mas Tok selama ini menggunakan metode yang dilakukan oleh Bung Karno kan. Iya, kalau itu dalam menganalisis. Memang analisa Mas Tok selalu mengikuti apa yang Bung Karno ajarkan. Menggunakan analisa yang betul-betul bisa mengupas masalah-masalah sosial politik secara Deng metode benar. Ya, Pak? Hah? Deng metode. Deng metode. Oke. Makasih banyak Mas Tok atas Baik. waktunya, dan ini sangat berharga sekali kami dari generasi muda bisa mendengar cerita dan inspirasi dari Mas Tok selama ini. Sehat-sehat terus Mas Tok. Terima kasih, sama-sama, jaga badan, salam sehat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih pemirsa. Demikian dari episode dari Bincang Bareng Tokoh bersama Guntur Soekarno Putra, putra Bung Karno dan tokoh nasional kita. Terima kasih, sampai jumpa di edisi berikutnya. Merdeka!